terima kan. Mungkin secara global kemarin sudah teman-teman juga bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Dari yang teman-teman sampaikan tadi 3 lembar diantaranya baik pendidikan, RT RW, kemudian juga pengelolaan dana desa mengenai bank sampah dan lain sebagainya. Sebetulnya sekarang ini sedang dalam proses sudah berjalan sebetulnya. Dari tahun 2005, kita undang-undang desa ya 2014 ya. 2015 kami memang sudah menyampaikan di dalam penggunaan alokasi dana desa yang dari APBD ya. Jadi ada DAU 10% untuk dana desa itu yang dialokasikan untuk desa di luar ADD. ADD kan sudah ada juga ya. Ininya indikator penggunaan dana ADD-nya juga. Nah, di DD juga yang dari APBD 10% itu kami juga ada di dalamnya. Teman-teman boleh membaca itu. Sedangkan silakan aja buka di lebakap.co.id. Kami sudah secara terbuka di sana anggaran untuk apa saja, kegiatan apa saja yang sedang berjalan dan lain sebagainya. Termasuk juga pengelolaan bank sampah. Tapi memang dalam perjalanannya kami mengevaluasi desa ini juga belum terkonsentrasi ke sana ya, termasuk juga misalkan untuk anggaran pemuda ya, diantaranya Karang Taruna dan lain sebagainya sudah diatur di sana. Nah, tinggal kemarin kan juga teman-teman aktivis juga kan membuat gerakan pengelolaan bank sampah. Saya justru berterima kasih karena pengelolaan sampah ini bukan hanya ranahnya pemerintah, tetapi seluruh stakeholder untuk bersama-sama, karena sampah ini sudah menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Nah, makanya termasuk juga ini perlu teman-teman tahu ya, pengelolaan bank sampah ini ya, sebetulnya ada beberapa kabupaten yang ingin bekerja sama dengan Kabupaten Lebak. Tetapi kami hitung kalau misalkan seperti Kabupaten Serang yang kemarin memang dia sudah kesulitan. Tapi kami kalau hanya dijadikan pembuangan sampah tidak ada manfaatnya untuk apa? Apalagi tadi itu dengan mereka membuang sampah ke sini TPA-nya di sini itu harus kita mengeluarkan anggaran dukungannya, pembebasan lahan dan sebagainya. Kecuali mereka menginvestasikan uangnya, membantu uangnya ke sini baru itu boleh, dan teknologi yang digunakan. Misalkan seperti yang Cilegon sekarang sudah diapresiasi digunakan oleh PLN dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman kan kemarin ada pengelolaan sampah ya. Saya baca kemarin media dari teman-teman Radar Banten kemarin menyampaikan ke saya cukup mengapresiasi itu gitu. Makanya tadi itu hayu kita bareng-bareng. Kami ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya, saya jabatan ada akhirnya. Begitu juga saya dengan Pak Wakil dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu inilah tujuan kita, bagaimana tadi itu kebersamaan di dalam pembangunan. Silahkan teman-teman menyampaikan. Saya selalu memfasilitasi loh. Teman-teman boleh cek. Teman-teman ada kegiatan apa pemerintah daerah selalu fasilitasi. Penjum gedung ini ya, untuk bantuan apanya kita fasilitasi selama memang gedung kita ada kosong dan lain sebagainya. Itu bukti kebersamaan bahwa pemerintah daerah juga hadir untuk teman-teman mahasiswa gitu. Karena saya juga aktivis dulunya. Saya aktivis, saya teman-teman saya tahu, saya aksi dulu kayak begini. Jadi saya bukan misalkan saya tidak menemui, saya tidak mau ketemu dengan teman-teman mahasiswa, karena kegiatan saya juga menumpuk kan, nggak mungkin semua bisa saya ladenin. Ya gitu ya, jadi mohon dimaklumi itu. Nah, tadi kaitan dengan kaitan dengan itu. Kemudian RT RW ya teman-teman, di kita ini sudah selesai, tinggal menunggu evaluasi ya dari penetapan dari pusat. Kan melalui kita ada kemarin ada uji publik dan lain sebagainya, sudah selesai di ranahnya di kita. Tinggal sekarang pemerintah pusat yang mengeluarkan itu. Itu kan bukan kewenangan di bupati, kami bolak-balik nanyakan, karena tadi itu berkaitan juga dengan perizinan yang lain. Karena ada undang-undang Cipta Kerja ini yang ada di dalamnya yang kita tidak bisa eksekusi. Harus menunggu perubahan RT RW ini. Jadi penting bagi kita, termasuk juga di RT RW ini sebetulnya dari yang kemarin juga seperti Cilewung ini kan sudah tidak layak untuk jadi perkebunan sawit dan lain sebagainya. Teman-teman perlu tahu ini kantor Polres aja masih pinjam pakai loh ke PTPN 8. Sedangkan PTPN 8 memberikan kontribusi apa kepada kita? Misalkan teman-teman mengkritisi juga mengenai jembatan di Bangkalok ya. Di Bangkalok Cimarga. Itu kan perkebunan. Itu juga mereka yang gunakan dan mereka ada perjanjian dengan kita akan mengalokasikan CSR-nya dari PTPN 8 untuk membangun jembatan itu. Tapi buktinya kita juga yang menangani. Padahal itu angkutan sawit mereka. Gitu. Jadi kemarin juga saya sudah sampaikan, termasuk juga ketika yang untuk mendukung jalan strategis kita ya, yang ke Citeras ini. Kita pelebaran jalan kita malah dilaporkan. Padahal kan yang menggunakan mereka. Kita untuk mengurai crowded ke wilayah kota.
karena pembangunan proyek strategis nasional. Nah, RT RW ini kita sedang menunggu teman-teman, ya teman-teman, sedang menunggu dari pusat. Kemarin saya berdiskusi juga, malah berdebat, mungkin bukan berdiskusi lagi saya dengan Dirjen di Kementerian ATR ya. Karena itu di dalamnya, di dalam RT RW itu yang kita sudah tetapkan bersama dari sini, sudah hasil uji publik semua dan evaluasi Provinsi Banten ya. Pemerintah pusat belum mengeluarkan, kenapa? Karena di situ ada di dalamnya lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah yang dilindungi itu tidak boleh keluar dari situ. Sedangkan lahan sawah yang dilindungi itu yang digunakan oleh proyek strategis nasional. Seperti apa? Waduk Karian, Kota Baru Maca, ya, tol. Itu lahan sawah-sawah yang digunakan, sawah produktif yang digunakan. Nah kan kita harus keluarkan kata proyek strategis nasional. Kalau saya tidak keluarkan, Bupati dianggap menghambat pembangunan. Tetapi Kementerian ATR kemarin itu masih berdebat dengan saya, itu harus tetap tidak boleh berubah, tidak boleh berkurang. Coba gimana? Ya kan persoalan itu persoalannya bukan di ranahnya pemerintah daerah lagi, tapi kami terus berjuang gitu. Ya tinggal makanya kita berharap di akhir Desember ini, akhir tahun ini RT RW segera keluar. Ya gitu. Terus apa lagi tadi Pak? Ya, guru honorer. Ya teman-teman, kami nih mungkin daerah lain seperti daerah tetangga kita juga mengangkat honorer. Apa SKP 3-nya keluar, tapi gajinya kan belum ada. Kalau kami sudah merencanakan dan merancang dari tahun lalu, yang kemarin SK bulan Juni kita keluarkan sudah digaji, boleh tanya kepada guru-guru honorer. 2.000 orang CPNS-nya, coba bisa dibayangkan, ada yang CPNS diterima 2019 karena kita refocusing anggaran COVID, akhirnya kita yang sudah kita alokasikan kan harus direfocusing, karena itu mandatori dari pemerintah pusat. Tahun ini 1.501, berapa? Ya, sedang testing dan termasuk juga guru honorer, itu semua guru honorer. Angkat P3K sekarang itu ya ada P1, ada P2, ada P3, termasuk juga petugas kesehatan 723. Berapa anggarannya? 140 miliar 1 tahun. Makanya saya bilang saya tidak menghalang-halangi teman-teman misalkan aksi mengenai jalan infrastruktur rusak dan sebagainya. Memang berkurang karena kita alokasikan untuk itu. Dan itu sesuai UMR ya Pak, sesuai UMR. Terus kemudian itu, jadi perhatian kita kepada guru-guru honorer itu menjadi prioritas. Karena kenapa? Kita kekurangan 4.000 guru, saya sudah sampaikan kemarin, kita kekurangan 4.000 guru. Tetapi karena sekarang aturan pemerintah yang masuk dalam Dapodik itu harus linier. Pendidikan SD harus sarjananya pendidikan SD. SMP harus pendidikan SMP, yang kewenangan kita SD SMP. Termasuk juga PAUD. PAUD ini kan sebenarnya kewenangan desanya Pak. PAUD itu ranahnya kewenangan desa, tapi kita tetap alokasikan tahun depan kita berikan beasiswa untuk 100 guru PAUD untuk tadi itu supaya pendidikannya linier. Karena tidak bisa pengangkatan, mereka tidak bisa mengikuti persyaratan itu masuk dalam sistem kita bisa karena tadi itu tidak linier. Nah inilah banyak PR sekali, bukan hanya persoalan infrastruktur di Lebak ini ya Pak ya, gitu ya. Nah itu kita prioritas. Kenapa? Termasuk adik-adik semua, saya mengusulkan kepada pemerintah mengenai kalau dulu kan ada afirmasi untuk tenaga dokter, ya, tenaga dokter. Kalau dulu kita kan punya beasiswa kalau dulu bisa langsung diangkat PNS kan, langsung ditempatkan puskesmas kita, di puskesmas kita. Kalau sekarang kan harus tetap melalui ujian CAT. Nah kemarin CPNS yang kemarin 2019-2020 itu tidak ada yang daftar 7 orang formasi. Kenapa? Karena nggak mau ditempatkan di puskesmas kita. Nah solusinya seperti apa? Makanya tetap tadi itu yang dapat beasiswa kedokteran Pemda yang di negeri ya, itu tetap kita kontrak, mereka tidak boleh pindah. Kalau mereka mengajukan keluar dari Lebak harus mengganti biaya yang dikeluarkan 10 kali lipat. Karena kenapa? Kita menggunakan duit rakyat. Jangan sampai setelah mereka lulus karena tadi itu tidak ada kepastian menjadi PNS kan, gitu. Akhirnya mereka pindah, siapa yang rugi ya dari APBD itu? Karena ini investasi gitu, ya. Nah apalagi itu Pak? Kemudian UMK. Nah kita UMK yang di Provinsi Banten tingkat penganggurannya paling tinggi, ya, paling tinggi. Nah itu kemarin kan ada arahan ya dari Kemenaker itu sekitar 6,1. Kita pakainya yang di poin 1 6,1 yang sama dengan nasional, ya itunya ya Pak. Ini perhitungannya ya, namanya alfa penghitungannya, nanti bolehlah ininya apa-apa. Kemarin kan dengan SPSI, dengan Apindo sudah ketemu dengan saya tanda tangani di depan mereka, itu hasil mereka.
Kenapa? Tadi itu kenaikannya kita hanya 6,1. Ya tadi itu dengan menghitung apa menurut BPS ya Pak ya, tingkat konsumsi masyarakat Lebak itu, inflasinya gitu ya, itu dihitung semua, itu masuk dalam penghitungan. Nanti boleh tanya ke BPS dan lain sebagainya, cara penghitungannya seperti apa, koefisien alfa dan lain sebagainya gitu ya, yang mungkin orang-orang kimia ini ngerti ya, matematika koefisien alfa BPS itu cara ngerti ngitungnya. Nah itu 6,1%, jadi 2,93 juta kurang. Kenapa? Kita ini memerlukan keberlangsungan pabrik-pabrik yang ada di sini, investasi yang ada di sini. Kenapa? Kalau mereka menaikkan tinggi tadi itu koefisien alfanya tidak sesuai dengan inflasi daerah, ya misalkan dibandingkan dengan Tangerang, ya mereka akan kabur. Coba kalau kabur dipikirkan enggak? Berapa banyak lagi pengangguran yang ada di Kabupaten Lebak? Makanya saya bilang duduk bersama supaya investor juga tetap bisa berjalan di sini dan juga tidak ada pengurangan tenaga kerja di Lebak. Malah saya menawarkan kepada seperti Aples ya Pak ya, karena dia mau pindah pabriknya. Kenapa pindah pabriknya yang di Tangerang? Karena terlalu tinggi UMR-nya. Dia pindah ke Subang. Di sini juga karena dia pengen satu kawasan. Saya bilang ini kan kita kalau misalkan tadi itu Lebak ini sangat strategis ya, sangat strategis. Nah ini akan menyerap tenaga kerja berapa? 90% menyerap tenaga kerja kita, 95 malah. Kalau misalkan sekarang masih ada tenaga kerja asing, yang penting mereka bayar pajaknya. Kalau tenaga asing itu tidak boleh bekerja di pabrik-pabrik itu, ya tenaga ahlinya dari mereka gimana? Ada mereka yang ada gulung tikar nggak bisa berjalan tuh pabrik, begitu. Ya, jadi makanya saya justru menawarkan supaya mereka pindah ke sini. Kenapa pabrik-pabrik yang di Serang, Tangerang ini akan pindah? Sedangkan di Tangerang, di Serang juga banyak masyarakat kita. Kalau komitmennya dengan pemerintah daerah, mereka menyerap tenaga kerja 90% warga Lebak, ya itu lebih menguntungkan buat kita. Keberlangsungan, gitu kan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, gitu ya. Ya, terus apa lagi Pak? Ya, proyek-proyek strategis ya, kegiatan-kegiatan strategis yang mengangkat peningkatan pendapatan masyarakat. Teman-teman, saya kemarin mungkin saya juga udah menyampaikan. Hari ini dan sedang berjalan, kami sedang membangun jalur tengah yang menghubungkan wilayah Jasinga ya, ini bisa juga ke Warung Banten, bisa nyambung ke sana ke Citorek. Ini yang menyambungkan dari Sajra Cipanas ya, bukan Cipanas Pak, Muncang ya, Muncang, Sobang ya, Cikate, Jamrut, Cigemblong ke Cibarengkok, Cimandiri Laut, Panggarangan. Sekarang sedang berjalan. Kami mensiasati, kami tidak ada duit nih. Karena kenapa dikatakan tidak ada duit? Kita ini tahun depan ini sudah tahapan pemilu. Harus ada dana cadangan untuk pemilu. Berapa? Itu nilainya ratusan miliar adik-adik. Kalau kita sekaligus dengan pendapatan kita 340 miliar, ratusan tahun kebeak. Oh, pembangunan. Makanya tadi itu bertahap kita. Ya, jadi program tahun jamak. Nah termasuk tadi itu jalan yang kita bangun sekarang ini, kita tahun jamak, kita MOU dengan APH, dengan Kejaksaan. Kenapa tahun jamaknya? Kalau di daerah-daerah lain uangnya sekaligus, pekerjaannya bertahap. Kalau kita pekerjaannya sekaligus, dibayarnya bertahap, Pemda, karena nggak ada duit. Ini berapa? Itu kurang lebih berapa miliar Pak itu? 160 miliar adik-adik. Nah target kami tahun depan itu, pertengahan tahun depan bisa selesai. Nah inilah karena daerah-daerah ini daerah-daerah yang terisolir. PDRB-nya paling rendahnya PDRB-nya paling rendah karena kenapa? Itu kan kawasan hutan adik-adik. Nah nanti kalau kawasan ini hutan terbuka, ini kan masyarakat, karena kami sudah digagas oleh kami MOU dan PKS-nya dengan Taman Nasional, dengan Kemenlhk, dengan Perhutani, dengan PTPN dan perkebunan swasta untuk mengelola wisatanya. Di situ kan indah. Nah nanti melalui BUMDes atau komunitas-komunitas misalnya GMNI, HMI, terus Kumala, Imala, MOU dengan mereka, PKS dengan mereka bisa karena sudah ada alas haknya dengan kami. Jadi silakan nanti misalkan adik-adik mengelola di sana, ya komunikasi dengan desanya. Karena Taman Nasional ini juga kan sebagian dari aspirasi kita. Dulu masyarakat kita tuh tidak bisa mengelola ke sana, jangankan mengelola, ngalah balukang baiknya, ngalah non balukang, itu tuh non regang baik itu bisa baheula kan. Suluh gitu ya suluh tina misalkan regang tatangkalan kan baheula teu bisa. Kenapa? Teu bisa karena kenapa? Itu pertemuan hukum karena itu masuk dalam hutan dilindungi. Nah makanya itu sudah dikeluarkan sekarang menjadi penyerahan kepada aset adat ya. Tinggal tadi itu kerjasama dengan adat dikelola oleh desa. Desa siapa? Ya misalkan komunitas silakan itu. Alasaknya sudah kita siapkan semua. Jadi bisa siapapun mau personal bisa.
mau komunitas GMNI atau atas nama Kumala, Imala, HMI, GMNI dan juga organisasi-organisasi lain mengelola itu bisa. Karena tadi itu udah kita siapkan. Sudah kita 3 tahun adik-adik itu kita bolak-balik namanya RDP ke DPR Komisi 4 ya. Kemudian Kemen LHK ya, termasuk juga dengan Presiden, dengan KSP, dengan Wapres ya. Termasuk kami juga dengan KPK. 3 periode KPK kita mengawal itu. Itu alhamdulillah itu bisa jadi gitu ya. Ini untuk pembangunan ekonomi kita. Kenapa saya sampaikan begini? Saya dengan Pak Wakil di periode pertama memetakan Lebak ini kaya, tapi kenapa kita miskin? Kenapa kita tertinggal? Ya salah satunya itu